Oke. Untuk pertemuan TUEP 2 ini, sesi 2, modul 3 dan 4. Modul 3 dan 4 yang akan kita bahas karena ini nanti kaitannya dengan persiapan praktek teman-teman dan persiapan pembuatan RPP. Ya, persiapan praktek teman-teman dan persiapan pembuatan RPP. Apa saja yang akan kita pelajari, kita diskusikan di modul 2 dan modul 3 dan 4 ini? Bagaimana kita belajar tentang keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu, keterampilan memberikan penguatan dan variasi dalam pembelajaran terpadu, tahap perancangan dan satuan pembelajaran terpadu, kemudian perancangan pembelajaran terpadu, lalu terakhir adalah penyusunan RPP sebagai tugas praktek 2. Feedback dari tugas 1, feedback dari tugas 1 itu nanti kita akan sampaikan hasilnya bagaimana dan apa yang akan menjadi satu benang merah untuk kita bisa pahami bersama. Cuman perlu teman-teman siapkan adalah kuliah dengan kondisi seperti ini, ya, apalagi kondisi lockdown. Mohon maaf, yang speakernya belum dimatikan, tolong matikan dulu. Oke, baik. Teman-teman, menjadi mahasiswa, menjadi guru, belum lagi tugas di rumah, tentu sangat luar biasa menguras energi, apalagi kuliah teman-teman adalah kuliah semester 1, ada sekitar 5 mata kuliah yang teman-teman langsung cerna dengan tugas yang bertubi-tubi, begitu ya. Kemarin 3 mata kuliah, sekarang 2 mata kuliah. Harusnya 3 dengan IPA. Nah, teman-teman, 6, Bu. 6 ya, 6. 5 berarti kan harusnya 6 jadi 5 ya? Betul ya? 7 jadi 6, Bu. Oh, 7 jadi 6. 7 jadi 6. 7 jadi 6. Hari ini 3, Bu. Hari ini 3, kemarin 4. Kemarin full day ya berarti ya. Kemarin 3. 3. Oh, enggak itu. 7 Jadi 6, Bu. 7 jadi 6. Minus IPA. Berarti IPA yang enggak ada. Ya. 7 jadi 6. Ya, 7 jadi 6. Nah, 7 jadi 6 itu teman-teman memang harus mengatur waktu untuk tugasnya. Jadi, karena yang sekarang model kelulusannya adalah berdasarkan hasil kerja teman-teman semua. Hasil interaksi teman-teman, keaktifan teman-teman dalam kegiatan setiap sesi di TUEP-nya, diskusi yang ada. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Ini berlaku untuk semua mata kuliah. Ketika kita mungkin mau bertanya atau kita membahas atau kita menyampaikan pendapat tentang hasil bahasan teman, itu bukan semata-mata ingin mencari perhatian, tidak, tapi karena bagaimanapun seorang mahasiswa memang harus kritis, harus bisa melihat, menganalisa, dan memiliki memang kemampuan analisa yang jauh lebih tinggi dari standarnya. Nah, kuliah di UT sama dengan kuliah di UNJ, teman-teman. Karena sama-sama negeri. Kalau di negeri itu pasti akan luar biasa tugasnya bertubi-tubi, tidak akan pernah kita bisa istirahat dulu, istirahatnya nanti kalau udah selesai. Kalau udah kelar. Karena itu saya berharap teman-teman bisa membagi, misalnya hari Senin untuk tugasnya apa, hari Selasa untuk tugasnya apa. Hari Rabu untuk tugas apa. Harus punya deadline waktu tersendiri agar tugas itu bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Kalau berbicara kesibukan, saya yakin semua punya kesibukan, semua punya kewajiban yang sama, dan disitulah Allah ingin jadikan kita sebagai orang yang bergerak untuk belajar bagaimana menguatkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Insya Allah ini sebagian dari harapan saya bahwa apa yang teman-teman rasakan dulu pernah saya rasakan saat mengambil S2. Ya, pernah saya rasakan saat mengambil S2 dan perlahan pasti pembagiannya saya coba konsentrasikan dan itu bisa kita lakukan selesai. Ya, saya tertunda itu karena kecelakaan aja. Saya kecelakaan, tangan jari tengah saya itu hancur, jadi saya harus recovery hampir 3-4 bulan untuk pemulihan jarinya. Baru selesai. Ya.
kesananya banyak kegiatan. Dan itu menjadi semangat ketika kita udah selesai. Nah teman-teman kalau udah wisuda itu luar biasa senangnya. Ya mudah-mudahan saya doakan teman-teman bisa dimudahkan oleh Allah sehingga tugasnya bisa selesai tepat waktu. Gitu ya. Oke baik. Amin, Bu. Teman-teman harus semangat. Tugas tutorial 1, alhamdulillah di kelas ini hanya 2 ya tadi ya yang belum menyelesaikan. Ada yang 3 terdeteksi sudah kirim, tidak ada kesalahan kirim data atau kesalahan link, sehingga saya anggap selesai. Tinggal yang belum berarti segera tuntaskan hari ini kalau bisa dikerjakan. Kemudian yang tugas mind map atau peta konsep itu bagian dari sebenarnya saya berharap teman-teman bisa membaca buku modul. Karena kalau teman-teman tidak membuat peta konsep, teman-teman dia akan sangat berat membuka modul demi modul kalau tidak ada beban yang dikerjakan. Nah, dia paling hanya 1-2 mahasiswa dan itu saya alami sendiri. Saya kalau sendiri tidak memiliki tambahan tugas dari dosen, biasanya saya nyari yang penting-pentingnya aja. Padahal ternyata ada beberapa kalimat yang menjadi benang merah di setiap modul itu. Nah, mind map itu silakan teman-teman boleh pilih, boleh yang belum mengerjakan saya kasih contoh untuk dapat menyelesaikannya. Yang sudah tidak apa-apa, tidak perlu juga menjadi mau dibetulin, seadanya saja. Yang penting teman-teman sudah mengerti karena setiap kita punya model pembelajaran. Saya kirim di grup contoh peta konsep ya. Buku itu satu buku dijadikan satu peta konsep, satu rangkaian peta konsep. Contohnya mungkin sudah bisa dilihat ya sama teman-teman. Lalu kita lihat di pertanyaan 1, dari ketiga model terpadu yang ada di modul 1, menurut saudara, modul apa yang tepat digunakan di sekolah dasar Kabupaten Bekasi dan tuliskan alasannya. Hampir rata-rata menjawab model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba. Ada juga yang menjawab berbeda dengan mengungkapkan alasan-alasannya. Jadi tiga-tiganya bisa dipakai, kemudian diungkapkan alasan-alasannya. Karena itu sifatnya pendapat, pada dasarnya saya menyetujui secara keseluruhan hasil olahan teman-teman. Hanya mungkin nanti akan dilihat bahwa alasannya tepat atau tidak, gitu. Hampir rata-rata memang kalau dalam kondisi kurtilas kita akan memakai model jaring laba-laba. Tapi sesungguhnya padahal kita belum sempurna menerapkan model jaring laba-laba karena ada keterbatasan di sumber daya alam yang kita miliki. Ada keterbatasan di sumber daya manusianya atau di anak-anaknya, respon anak-anaknya. Nah, ini menjadi satu pecutan, satu harapan bahwa kita benar-benar bisa menerapkan model jaring laba-laba di Kabupaten Bekasi. Kenapa saya bilang tidak bisa sama? Karena mungkin di daerah Kecamatan Pabayuran, Sukatani, kemudian berbeda dengan Kecamatan Muara Gembong. Kalau Pabayuran sumber daya alamnya hampir rata-rata persawahan. Sedangkan Muara Gembong mungkin ada persawahannya sedikit, lebih banyak ke arah pantai ya, ke Sungai Citarum. Itu yang saya tahu karena saya baru sampai Kecamatan Muara Gembongnya. Kalau Pabayuran saya baru sampai Albina waktu itu. Sempat agak ngelewatin. Yang saya ingat demikian. Pun berbeda lagi dengan Kecamatan Tambun Selatan atau Kecamatan Tambun Utara atau Babelan. Karena Babelan sudah hampir mirip-mirip ke kota ya. Kalau dia sudah berbatasan dengan kota Bekasi, suasananya sudah suasana bercampur kota Bekasi. Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi tadi. Jadi memilih model pembelajaran itu kembalikan dengan kondisi Kabupaten Bekasi secara umum dan kondisi kecamatan kita secara khusus. Tapi secara umum jawaban teman-teman sudah tepat. Kemudian uraian pendapatmu mengapa guru setiap memulai pelajaran perlu mengungkapkan tujuan pembelajaran kepada siswa. Dari jawaban semua sangat memiliki alasan yang kuat.
Tujuannya karena memang secara intinya bahwa tujuan pembelajaran adalah merangsang siswa untuk mengetahui sekaligus memotivasi hari ini kita akan belajar apa sehingga tumbuhlah minatnya untuk mau bersinergi, mau bersama-sama mengikuti alur yang ditentukan oleh gurunya dalam proses KBM tersebut. Gitu. Kalau tidak ada tujuan yang disampaikan, kita hanya sekedar saja. Hari ini kita akan belajar tema sumber daya alam. Anak-anak coba buka bukunya, silakan baca. Mereka nggak ngerti sumber daya alam. Padahal sumber daya alam itu kalau kita mau jelaskan ada sumber daya alam yang bisa diperbarui, ada sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Sungguhnya hari itu kita berbicara tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, karena tidak ada gambaran, mereka bingung, mereka sekedar baca. Nyampe tidak nyampe, tapi mereka tidak paham. Ini maksud kenapa harus adanya tujuan pembelajaran. Lalu mengapa keterampilan memberikan penguatan dan mengadakan variasi merupakan dua keterampilan dasar yang harus dikuasai seorang guru? Ya, penguatan ini adalah bagian bagaimana menstimulus siswa, merangsang siswa untuk keluar motivasi internalnya bahwa belajar adalah suatu kebutuhan buat dirinya. Ditambah dengan variasi pembelajaran yang ada, semakin menguatkan bahwa oh ya saya memerlukan pembelajaran ini. Oh saya sangat butuh pembelajaran ini. Karena itu setiap guru harus mampu memiliki kemampuan di dua bidang tersebut. Mulai dari komunikasi, intonasi, gestur tubuh guru, mimik muka, wajah, dan bahkan dari cara berpakaian guru itu bisa menjadi satu bentuk penguat yang menimbulkan motivasi besar pada siswa. Oke teman-teman, pernah ada siswa yang mana, Bu, jangan pakai jilbab itu, jelek kelihatannya. Atau Pak Guru udah panjang, kok Pak Guru nggak potong, nyuruh kita potong, Pak Guru nggak potong rambut maksudnya. Nah, kalau Pak Gurunya sudah rapi, dia senang. Itu saya alami sendiri. Saya saat SD ketika saya melihat Bu Gurunya rapi, Pak Gurunya rapi, kalau kita bilang mungkin stylish lah sekarang ya, walaupun sederhana, saya senang. Yang tadi pelajarannya saya nggak bisa jadi bisa. Sampai SMA seperti itu. Dan itu saya coba praktekkan ketika saya mengajar dari 96 sampai sekarang. Saya coba untuk merapikan pada saat saya sebagai mahasiswa, berarti gaya saya sebagai mahasiswa. Saat saya sebagai guru, berarti saya berpakaian layaknya sebagai seorang guru. Itu saya coba lakukan sampai sekarang dicoba diterapkan. Alhamdulillah anak-anak memiliki satu kota, apalagi ketika kita berbicara tentang pengalaman-pengalaman. Gitu. Ini adalah refleksi dari tugas tutorial kita. Secara umum teman-teman semua tugasnya bagus. Mudah-mudahan ini bisa menambahkan nilai teman-teman untuk kelulusannya ya. Amin. Amin. Baik teman-teman, di modul 3 teman-teman bisa lihat pada modul 3. Teman-teman boleh buka modul 3. Silakan dibuka buku modulnya. Tolong modulnya sudah ada dipegang sama teman-teman ya, karena saya akan mengulas tentang di modul. Ini persiapan teman-teman membuat RPP. Pada modul 3 itu berisi tentang keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Jadi dasar-dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru apa saja, dan ini menjadi modal ketika teman-teman melakukan proses KBM. Dan menjadi modal pada saat teman-teman nanti melakukan peer teaching. Karena yang dilihat penilaian peer teaching adalah ada di prakteknya di modul 3. Intinya di sana. Oke. 1 kita lihat pokok pembahasannya ketika berbicara penguatan atau reinforcement itu adalah proses yang diberikan oleh guru, perilaku yang diberikan oleh guru kepada siswanya terhadap segala apapun yang diberikan oleh siswa, apa yang dilakukan oleh siswa.
Jadi penguatan-penguatan itu perlu dibuatkan agar apa? Agar tadi kalau teman-teman bisa lihat siswa memiliki satu rasa motivasi ya, kalau teman-teman di sana di 3.7 dan menumbuhkan sikap positif siswa kepada gurunya. Dia yang tadinya dia nggak senang mata pelajaran, dia jadi senang. Aku senang guru aku suka negur aku, suka nepuk-nepuk aku. Dia suka nanya kabar aku. Nah, itu yang dia menjadi sangat senang. Teman-teman perhatikan di 3.38, bagaimana memberikan reinforcement. Reinforcement itu bisa dengan verbal. Verbal itu berarti berkata, Insya Allah bagus ya, gitu kan. Tadi dari mana? Kerjaanmu cepat, coba dicek lagi. Ya, sudah selesai, sudah dicek, sudah. Oke, baik, kalau sudah dicek berarti tidak boleh dibalik lagi ya. Sudah yakin? Oke, tanyakan lagi. Kemudian tadi belajar dengan siapa? Atau oh iya nilainya bagus. Atau kalaupun ada nilainya yang jelek, gak apa-apa. Namanya belajar pasti ada skalanya, kita tidak bisa. Nanti kamu belajar lagi pasti bisa. Yang salah tadi dicatat, diperbaikin, coba dipindahin ke buku, dicari jawaban yang benar. Itu juga sebenarnya reinforcement. Bukan hanya anak-anak yang sudah berperilaku baik, tapi anak-anak yang berperilaku negatif juga butuh reinforcement kalau saya menanggapinya. Karena apa? Karena mereka sebenarnya anak-anak yang berperilaku tidak baik atau hasil belajarnya tidak baik, itu karena ada sesuatu faktor eksternal yang mempengaruhi faktor internalnya, sehingga membuat si anak memiliki atau masuk dalam kategori yang tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu penguatan nonverbal. Nah, nonverbal ini teman-teman itu seperti raut wajah, kemudian mimik muka, gerakan, isyarat badan, gestur tubuh ya, kemudian gerak mendekati siswa. Itu teman-teman harus lakukan di kegiatan penguatan, memberi penguatan. Kalau ternyata kita punya problem di rumah, sampai sekolah sudah senyum. Jangan kesedihannya dibawa atau kekesalannya dibawa. Karena dampaknya itu akan sangat luar biasa. Saya pernah baca beberapa kasus, ada yang ternyata diskusi-diskusi sama teman-teman kepala sekolah, banyak kasus guru melakukan hal-hal yang tidak baik seperti misalnya memukul siswa atau menegur siswa dengan kata-kata kasar. Begitu diteliti, ditanyakan dengan diskusi dengan wawancara, hampir rata-rata karena pengaruh dari faktor di rumah. Tidak bisa mengendalikan diri dan akhirnya terlepas begitu siswanya berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang harapan atau dia kaget, lelahnya kemudian dikageti oleh siswa, dia refleks memukul. Nah, ini yang saya berharap tidak. Jadi gestur yang dilakukan adalah gestur bagaimana kita mampu mengontrol emosi kita, mampu mengontrol kondisi diri kita, dan memberikan aura positif ke anak-anak dari seluruh yang ada di dalam tubuh kita, ya, yang terlihat ditampakkan oleh anak-anak, itu diberikan sebagai bentuk penguatan. Kita bisa tegur, bisa punggungnya ditepuk-tepuk. Iya gimana kamu kabarnya? Ayo anak-anak semuanya masuk, coba. Atau salaman semuanya disamperin oleh kita, nggak apa-apa. Saya pernah dapat ujangan juga dari Profesor Arif Rahman. Beliau adalah guru besar UNJ. Beliau selalu menyambut siswanya di depan setiap pagi dan selalu disapa siswanya. Dan selalu ditegur dengan kata yang baik. Kemudian merasakan bahwa beliau seperti ayah bagi anak-anaknya. Nah, ini mungkin bisa dilakukan oleh kita, diambil contoh. Dan itu memberi aura positif. Tadinya anak-anak itu nakal, dalam kata kutip ya, nakal, tidak sesuai dengan aturan,
kan dia menjadi berubah. Ibu, maaf, suaranya putus-putus. Terputus. Bu, putus. Terbuka nggak? Slide terbuka nggak? Tentang bagaimana kita melakukan kegiatan awal dan kegiatan akhir. Kegiatan awal dan kegiatan akhir, lalu bagaimana kita melakukan berbagai macam hal yang harus disiapkan dalam nanti teman-teman lakukan praktek, ya. Tadi kita sudah bahas sampai 3.2. Sekarang teman-teman lihat di 3.45 variasi dalam pola interaksi pembelajaran. Nah, ini menyangkut dalam kegiatan inti. Ya, dalam kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, jadi teman-teman nanti ada beberapa kegiatan yang bisa teman-teman lakukan sebagai ya, ada beberapa kegiatan yang teman-teman bisa lakukan untuk mengambil model yang akan dipakai dalam kegiatan inti. Misalnya di model pembelajaran interaksi satu arah. Satu arah ini hanya mungkin bisa teman-teman pakai di kegiatan awal. Kegiatan awal pembukaan. Ya, kemudian ada ceramah sedikit di pola interaksi dua arah. Ini teman-teman bisa pakai dikombinasikan saja. Nah, di kegiatan C sama D teman-teman tinggal memilih mana yang mau dipakai. Kegiatan C yang model yang gambar 3.5 atau gambar 3.6. Modifikasi ini perlu dilakukan sebagai bentuk variasi dalam melakukan pembelajaran. Ya. Kemudian, yang perlu kita lakukan adalah pada saat keterampilan menjelaskan pertanyaan, bertanya, teman-teman harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jangan menggunakan bahasa ibu. Bahasa ibu artinya bahasa Bekasi. Teman-teman dalam mengajar tetap harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Apa kabarmu hari ini? Ya. Kemudian bagaimana perasaanmu hari ini? Mengapa ini harus dilakukan? Agar kegiatan memiliki dampak. Jadi kalau kita sudah membiasakan dengan bahasa Indonesia yang baik, pada saat pembelajaran bahasa, itu memudahkan anak-anak dalam memahami kalimat-kalimat dan mereka bahkan bisa membuat satu kalimat yang lebih baik karena memang sudah dibiasakan seperti itu. Itu ya. Lalu, teman-teman, sebentar. Nah, di media nanti, di saat teman-teman menyiapkan media yang teman-teman pelajari, teman-teman siapkan nanti di RPP-nya, teman-teman cari dulu, sesuaikan dengan metode dan isinya. Teman-teman lihat di 3.48. 3.48, ya. 3.48, media yang digunakan dalam persiapan belajar nanti, teman-teman paskan dulu dengan metodenya. Jangan medianya ternyata bersebelahan atau berseberangan dengan metode pembelajarannya. Jadi teman-teman harus cari dulu, kira-kira tentukan temanya, lalu tentukan materinya, cek lagi metode pembelajarannya, baru tentukan media. Agar apa? Agar menjadi efektif, karena ada media yang sifatnya dia hanya bisa didengar, dia hanya bisa dilihat saja.
Padahal yang sangat efektif adalah media itu bisa dipakai, bisa dilihat, bisa dipakai, dan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak, apalagi media itu ada di lingkungan kita sendiri. Seperti itu. Oke, untuk modul 3, teman-teman, ini inti yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Kita lebih banyak diskusi. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya di modul 3. Silakan teman-teman. Untuk ini Bu bertanya, Iya. saya ya, maksudnya ini masih kurang jelas penjelasan tentang media yang dihubungkan dengan materi pelajarannya. Oke, media dan hubungan dengan materi pelajarannya, baik. Oke, Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Maria. Ibu Maria. Oke, baik Bu Maria. Bu Maria, kita buka di 3.47. Ya, di 3.47. Mengapa di pembelajaran terpadu memerlukan media? Karena media punya peranan penting. Peranan penting. Kita perlu ingat bahwa anak sekolah dasar dia berpikirnya konkret, belum abstrak. Membentuk pikiran konkret ini dibutuhkan alat, dibutuhkan satu transfer, diperlukan media yang membuat mereka bisa menerima, bisa memahami tema yang ada atau yang sedang dipelajari oleh anak-anak. Nah, bagaimana menyesuaikannya dengan tema? Kita contohlah kelas 1 misalnya, tema tentang diriku. Maka tema tentang diriku, teman-teman bisa mengambil media pembelajarannya kalau secara langsung adalah dirinya, tapi secara visual, secara gambar, medianya dengan menggunakan poster. Dengan menggunakan poster. Posternya ada poster anak perempuan dan ada poster anak laki-laki. Penyesuaiannya di situ. Lalu kemudian berikutnya adalah disesuaikan dengan apa lagi? Disesuaikan dengan metode pembelajaran. Nah, kalau metode pembelajaran misalnya dia berkelompok, metode pembelajarannya dia ada ceramah kemudian bermain peran, maka media yang harus disiapkan oleh teman-teman adalah tadi misalnya poster, ada poster, kemudian posternya misalnya ada 2, ya, poster laki-laki dengan poster perempuan, terus yang bermain peran, anak-anak yang lain suruh duduk, mereka suruh panggil, metodenya bermain peran, silakan yang anak laki-laki 1 orang maju, Ibu tunjuk. Nah, anak laki-laki coba lihat pegang poster anak perempuan pegang poster anak laki-laki. Dipegang posternya, sekarang tunjukkan mana yang sama antara anak laki-laki dengan perempuan. Oh, sama-sama punya rambut, mana gambar rambutnya, karena masih kelas 1 kan, ini rambut. Mana coba tunjuk rambut yang aslinya, dia tunjuk rambut aslinya. Seperti itu, Bu, jadi dihubungkannya demikian. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Baik. Ibu mau tanya, yang pola interaksi pembelajaran, kan kita praktek cuma sendiri ya Bu, nggak ada siswa. Jadi gimana? Ya. Nanti yang pembelajaran tadi selesaikan dulu sampai modul 4 ya, biar nanti jelas jadinya. Saya sampaikannya. Kalau ini kan untuk tugas minggu depan, jadi nanti dipending sampai minggu depan saja penjelasannya. Teman-teman siapkan dulu tugas untuk minggu ini, gitu. Jadi teman-teman sekarang konsentrasinya, tadi kan sudah saya sampaikan, konsentrasinya teman-teman terakhir adalah bagaimana membuat RPP.
membuat Oh, RPP. berarti sekarang tugasnya membuat RPP, Bu. Ya, membuat Oh, RPP. iya. Kami kan membuat Iya. RPP. Nah, poin-poin yang tadi ada di modul 3 itu bagian dari RPP yang akan disiapkan. Gitu. Ya, jelas teman-teman ya. Poin-poin yang ada di modul 3 adalah bagian dari RPP yang akan disiapkan, mulai dari pembukaan, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan ini menjadi modal teman-teman pada saat nanti peer teaching. Nah, gitu ya. Oke, Bu Ari. Untuk kelas 1, Bu. Iya, Bu. Iya. Gimana? Untuk kelas 1 kita bikin RPP-nya. Jadi RPP-nya, teman-teman, RPP-nya disesuaikan dengan kelas teman-teman. Berarti materinya apa aja gitu, Bu ya, pelajarannya? Materinya apa ya? Nanti dilihat di modul 4. Kita di modul 3 dulu. Modul 3 teman-teman ada yang mau ditanyakan? Untuk modul 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa? Ibu Lia, mau bertanya, Bu. Ketika kita mengajarkan tentang keberagaman lagu daerah, medianya boleh pakai video nggak, Bu? Lagu-lagu daerah gitu. Boleh. Kalau memang memungkinkan di sekolah menggunakan video, itu boleh digunakan. Boleh, karena punya juga speakernya gitu, Bu. Ya, boleh. Jadi menggunakan media itu selain tadi disesuaikan tema, ya, kemudian disesuaikan dengan kegiatan pembelajarannya, lalu disesuaikan dengan ketersediaan di sekolah. Kalau ternyata di sekolah ada, silakan, tidak memberatkan teman-teman. Tapi kalau di sekolah tidak ada, maka teman-teman jangan paksakan menggunakan media yang audio. Berarti teman-teman gunakan media yang visual. Begitu. Berarti itu masuknya audio visual ya, Bu? Audio visual, karena dia kan dan dirasakan ya. Iya. Seperti itu. Begitu. Iya, terima Jadi nanti kasih, Bu. teman-teman buat RPP, teman-teman kan akan membuat media nih. Nah, media ini teman-teman sesuaikan tadi. Teman-teman pilih di RPP, di modul apakah akan dibahas nanti bagaimana membuat RPP-nya. Penekanan di sini adalah pada saat teman-teman menentukan media, teman-teman perhatikan lagi temanya. Temanya apa? Pembelajarannya apa? Dan media yang bisa berkesinambungan untuk seluruh mata pelajaran itu dimungkinkan, bisa dimungkinkan dipakai untuk semua mata pelajaran, itu bisa boleh. Tapi kalau ternyata setiap kegiatan inti itu kita butuh 2 atau 3 media, silakan saja. Ada yang seperti itu kasusnya. Itu dipersilakan. Karenanya teman-teman memudahkan teman-teman bagaimana dengan tugas yang begitu banyak, teman-teman cari tema. Kita ngambil nanti dari tema, kita ngambil KBM-nya adalah subtema. Subtema mana yang di dalamnya ada 3 mata kuliah, 3 mata pelajaran yang dia hanya butuh 1 media, misalnya gitu. Ya, hanya butuh 1 media. Oh, ternyata dia nggak bisa 1 media, boleh nggak saya 2? Boleh. Yang utama, putus-putus. Oke, diulang lagi ya. Enggak, Bu. Oke. Enggak ada, berarti enggak ya, berarti jaringan yang di sana ya. Kalau semua hampir bilang putus, berarti jaringan saya yang putus-putus. Oke. Jelas gitu teman-teman ya, yang media ya. Jelas, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Teman-teman karena sudah mau hampir jam 11, teman-teman lihat di modul 4. Ini langsung kita melihat ke rancangan pembelajarannya. Di sini memang masih memakai kurikulum KTSP, tapi teman-teman perhatikan di 4.5. Sudah di 4.5. 4.5, mata pelajaran yang menjadi pendekatan tematik itu kelas 1 dan 2 itu menjadi pendekatan tematik. Kelas 3 sampai 6 pendekatannya adalah KTSP parsial. Ya. Kita semua sudah memakai Kurtilas, dan Kurtilas
melalui pendekatan tematik. Ini yang harus dipahami dulu satu. Kedua, teman-teman perhatikan, lihat lagi kalau teman-teman dilihat 4.8, jika yang sekolahnya masih pakai KTSP, maka yang harus dilakukan adalah menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan. Lalu pelajari kompetensi dasar kelas dan semester yang sama dalam setiap mata pelajaran. Pelajari hasil belajar dan indikator hasil belajar dalam setiap mata pelajaran. Pilih dan tetapkan tema pemersatu. Buat pemetaan keterhubungan kompetensi dasar setiap mata pelajaran dengan tema pemersatu. Susun silabus dengan mengaitkan topik dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Susun satuan pembelajaran terpadu. Teman-teman lihat di titik 4.10. Oke, teman-teman sudah lihat di 4.10. Di sana ada model cara memadukan beberapa komponen cara memadukan pembelajaran yang KTSP. Berapa model yang akan dilakukan atau usaha yang akan dilakukan untuk menjadi satu keterpaduan. Karena kita sudah pakai kutilas, kita akan lompat ke cara pembuatan RPP-nya. Buka modul 4.28. Sudah buka semua? 4.28? Udah, Bu. Di 4.28 ya. Di 4.28 teman-teman di sana bentuk RPP-nya adalah RPP terpadu. Bentuk RPP-nya di RPP terpadu. Ya. Silakan teman-teman lihat mulai ada mata pelajaran, tema. Kalau di kutilas tidak ada mata pelajaran lagi kan ya? Gitu ya. Tapi di sini teman-teman buatnya Iya, Bu. nggak ada. Nah, teman-teman buatnya seperti contoh yang ada di sini. Oke? Seperti contoh yang ada di modulnya. Pahami dulu dari yang ada di modul urutannya. Nah, urutan ini jadi dari kutilas, dari RPP Kurtilas, ya dari RPP Kurtilas, teman-teman pindahkan ke RPP Satuan Pembelajaran Terpadu. Dari RPP Kurtilas, teman-teman pindahkan ke Satuan Pembelajaran Terpadu. Copy paste aja, temanya tetap satu tema. Lalu ini pilih mata pelajaran yang berisi 3 mata pelajaran. Itu ya, jelas ya. Urutannya 1, tentukan tema. 2, teman-teman pilih di subtema itu yang ada 3 mata pelajaran. Lalu mulai tulis di sana urutan-urutannya sesuai dengan yang ada pada saat strategi pembelajaran. Maka urutan yang ada di PB-nya itu dituangkan di dalam kegiatan pembelajarannya. Urutan yang ada di PB. Tuangkan urutan-urutannya di sana. Apa saja yang harus teman-teman lakukan, desainnya bagaimana untuk pengelolaannya, teman-teman tinggal tuangkan di situ. Lalu tulis alat media pembelajarannya, penilaian pembelajarannya. Sampai nanti ada lembar soal, kemudian lembar pengamatan, lembar penilaian kinerja, dan lembar analisa kemampuan menulis. Seperti itu. Oke, baik, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan sama teman-teman?
Saya sudah kirim PowerPoint-nya ya. Silakan dibuka di WA. Ibu berarti tugasnya RPP kayak yang ini ya? Yang satu pembelajaran terpadu ini? Iya, betul. Yang penting 3 pembelajaran. Tema bebas, yang penting 3 pembelajaran. 3 mapel. Iya, Ada mata 3 pembelajaran. Iya. Iya, mata pelajarannya. Gitu. Ya, makasih Bu. Yang di situ ya, nggak ada kesulitan kan merubah dari RPP tematik menjadi RPP Satuan Pembelajaran Terpadu? Enggak, Bu. Insya Allah bisa. Semangat, Insya Allah, keren ya. Sekarang teman-teman lihat di kegiatan inti. Nah di kegiatan inti, tadi kan saya di modul 3 itu kita harus mencari variasi ya. Nah, mencari variasi, menentukan metode kegiatan, itu teman-teman tuangkan di kegiatan intinya. Buka 4.30, teman-teman buka 4.30. Oke, di sana ada kegiatan persiapan, jelas ya. Saya lihat ya. Kegiatan pembuka juga jelas di sana. Lalu kegiatan inti. Kegiatan inti di sana tidak kelihatan anak-anak belajarnya terpisah. Padahal dia di sana belajarnya tentang bahasa Indonesia, pengetahuan alam, matematika, kerajinan tangan, dan kesenian. Ini yang dimaksudkan dengan kegiatan inti. Jadi nanti jangan sampai gini kegiatan inti teman-teman tulis bahasa Indonesia kegiatannya ini, kemudian matematika kegiatannya ini. Itu bukan terpadu. Oke, paham sampai di sini teman-teman? Bisa dipahami? Insya Allah, Bu, bisa. Oke, baik. Teman-teman sudah buka PowerPoint saya? Kita bahas tentang tugas, teman-teman. Kita bahas tentang tugas. Tugas yang ada di sana. Nah, saya buka dulu. Tugasnya di sana di slide terakhir, kalau teman-teman sudah lihat, membuat 2 rancangan RPP. Membuat 2 rancangan RPP, 1 memilih 2 tema dengan minimal 2 mata pelajaran dalam 1 tema. Ini sudah minimal 2 mata pelajaran dalam 1 tema, ya. Tapi kalau saya lebih enak kalau 3, karena kalau 3 itu lebih jelas, jadi teman-teman lebih gampang sebenarnya memadukannya. Kalau 2 itu nanti teman-teman akan terlihat seperti terpisah, gitu ya. Kemudian pembuatan RPP dan perangkat pembelajaran mengikuti petunjuk di modul 4. Jadi pembuatan RPP dan perangkat pembelajarannya mengikuti petunjuk di modul 4. Lalu pemaparan RPP. Pemaparan RPP direkam dalam video vlog dalam durasi maksimum 3 menit. Dilengkapi dengan media sederhana dan instrumen atau alat ukur yang dikembangkan. Nah, pada saat nanti pemaparan, teman-teman nge-vlognya kurang lebih durasinya 3 menit. Itu maksimum. Teman-teman memaparkan RPP yang sudah dibuat dari mulai awal. Dari mulai Satuan Pembelajaran Terpadu tadi. Dari mulai RPP-nya. Sampaikan dulu salam, kemudian sebutkan nama, nomor induk mahasiswanya, kelasnya. Lalu saya akan mempresentasikan Satuan Pembelajaran Terpadu yang menjadi tugas praktek 2. Mata pelajaran yang kita pilih, mata pelajaran yang saya tentukan adalah Bahasa Indonesia, Pengetahuan Alam, Matematika, Kerajinan Tangan, dan Kesenian. Temanya yang saya ambil adalah peristiwa alam untuk kelas 3 semester 1. Alokasi waktu 1 kali pertemuan, 2 kali 40 menit. Lalu kompetensi dasar dan indikatornya di sini sambil teman-teman lihatkan RPP-nya. Ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia ada 4
ada 3 kompetensi dasarnya. Mata pelajaran pengetahuan alam ada 4 kompetensi dasarnya. Mata pelajaran matematika ada 2 kompetensi dasarnya. Kemudian kerajinan tangan dan kesenian 2. Dari seluruh kompetensi dasar itu, maka materi pembelajaran yang akan ditentukan yaitu untuk bahasa Indonesia, peristiwa alam yang terjadi di sekitar, gambar seri terdiri dari 4 rangkaian gambar yang memuat gejala peristiwa alam, menulis kalimat dengan memperhatikan ejaan dan penggunaan tanda baca, membaca dengan lafal dan intonasi yang benar, lalu di pengetahuan alamnya, materi pembelajarannya berkaitan dengan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Matematika berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan melalui soal cerita tentang peristiwa alam di kehidupan sehari-hari. Lalu terakhir adalah menyanyikan kampung halamanku sebagai materi kerajinan tangan dan kesenian. Saya stop sampai situ dulu. Di materi pembelajaran ini teman-teman lihat, tergambar tidak media pembelajaran yang harus disiapkan. Silakan dianalisa sama teman-teman. Gimana teman-teman, tergambar tidak media yang harus disiapkan oleh gurunya? Tergambar, Bu. Tergambar Apa aja, Bu? Apa saja yang harus disiapkan? ini gambar apa pegunungan seperti itu, alam sekitar. Alah. Dari bahasa dulu, coba dari bahasa Indonesia dulu, media apa yang disiapkan? Media apa yang disiapkan? Tadi Bu Maria bilang gambar pegunungan. Coba lihat lagi di bahasa Indonesia dulu. Bener gak? Gambarnya pegunungan, tapi yang dalam bentuk gambar apa? Medianya? Silakan yang lain. Lukisan kali ya? Lukisan, ya boleh. Dalam bentuk gambar lukisan atau foto. Terus, apa lagi? Coba teman-teman perhatikan ini. Kenapa kita minta diskusi? Saya diskusikan agar teman-teman punya gambaran nih. Tadi keterkaitan antara media dengan materi dengan tujuannya. Justru kan ada mata pelajaran bahasa Indonesia, pengetahuan alam, matematika, dan kerajinan tangan kesenian. Tadi sudah benar Bu Maria bilang, gambarnya adalah gambar alam, gambar pegunungan. Iya, gambar pegunungan. Lalu, gambar yang bagaimana yang harus disiapkan agar semuanya bisa menjadi satu media yang terhubung untuk semua mata pelajaran. Ada yang bisa menyampaikan idenya? Iya, Bu. Assalamualaikum. Ya, gimana? Waalaikumsalam, ya. Silakan. Kalau untuk gambar pegunungan, kita bisa mencontohkan satu gambar besar pegunungan. Di situ ada gunung, ada sawah. Ini gambar yang biasa ya, biasa dilakukan gitu. Ada sawah, ada rumah, serta ada kalinya di situ. Nanti kalau untuk bahasanya mungkin untuk saya nanti anak-anak coba untuk membuat cerita pendek dari gambar tersebut, gitu. Yeah. Untuk IPA-nya mereka bisa menganalisa dari gunungnya. Nanti ya dari gambar gunungnya tersebut, gitu. Nanti mereka bisa menyebutkan bermacam-macam gunung yang masih aktif atau tidak aktif. Iya, boleh. Dari matematikanya mungkin nanti dari gambar tersebut anak-anak bisa menghitung ada berapa jumlah. Contohnya di situ nanti akan dibuatkan maksudnya dari gambar tersebut kan nanti ada sawahnya juga gitu. Nanti bisa menghitung, ini untuk kelas 1 ya, untuk kelas 1 untuk lebih simpelnya bisa menghitung jumlah pohon padi yang ada, gitu, bentuk simpelnya.
Ya. Terus yang terakhir tadi apa matematika sudah, IPA sudah, bahasa sudah, yang terakhir tadi yang terakhir apa ya, Bu? Kesenian, Oh, iya. menyanyikan lagu. Ya, dari keseniannya bisa menyanyikan lagu, naik-naik ke puncak gunung gitu, atau menanam padi, itu bisa. Mungkin gambarannya seperti itu ya, Bu? Betul, gambarnya seperti itu. Nah, nanti kita dari situ kalau sudah tahu materinya, teman-teman bisa tuangkan tuh urutan kegiatannya yang dia tidak merasakan bahwa dia belajar bahasa Indonesia, dia tidak merasakan bahwa dia belajar IPA, atau dia tidak sedang belajar matematika. Sampai situ kan nanti kebayang lagi bagaimana kita membuat model alat penilaiannya, ya kan? Bisa kan? Lembar kerjanya, anak-anak coba tuliskan kalimat dari gambar yang ada di sana. Hitung ada berapa jumlah pohon yang besar, ada berapa jumlah pohon yang kecil gitu kan. Kemudian anak-anak lihat bagaimana gunung yang maksudnya kalau IPA-nya itu mungkin gunung termasuk sumber daya yang seperti apa. Nah, itu bisa dibuat seperti itu. Maaf ya Bu, bisa menambahkan IPA-nya mungkin selain tadi gambar pegunungan, ada juga gambar perkotaan yang menunjukkan lingkungan yang kotor gitu Bu. Ya, kalau untuk yang sesuai dengan ini benar, nanti ada lingkungan, ada peristiwa alam kan ya, ada gambar, yang gambarnya nanti dia dibuat, ada beberapa gambar yang mengakomodasi, yang bisa memberikan gambaran kepada anak-anak tentang tujuan dari materi pembelajaran itu. Benar tadi ada gambar lingkungan bersih, gambar gunung, kemudian ada gambar perkotaan yang sungai di dalamnya pendudukan sampah atau rumah tidak tertata dengan baik. Sedangkan rumah di gambar satunya lagi, walaupun di kota dia tetap tergambar dengan baik. Di desa juga ada rumah yang rapi, ada rumah yang tidak rapi. Itu bisa digunakan. Dari situ terbayang ya teman-teman, ternyata dari materi saja bisa kelihatan media apa yang kita ingin pakai. Silakan yang lain mungkin ada pendapat yang berbeda, boleh. Ini kita lakukan agar apa? Agar teman-teman bisa paham, oh ya ini saya medianya seperti ini ternyata kalau saya buatnya. Jelas di sini? Yang lain? Halo, aduh, kenapa ya? Ya Bu, masih nyimak Bu, lanjut. Masih nyimak ya? Saya masih terlihat enggak di situ? Enggak, Bu. Enggak Bu. Enggak ada, Bu. Bu. Tapi suaranya terdengar. Nah, udah. Ya, udah. Tadi saya mau ngulik apa gitu. Oke, baik. Nah, sekarang tugas teman-teman, tadi teman-teman sudah ya yang paparan tadi dari mulai awal sampai akhir itu teman-teman presentasikan dalam bentuk vlog, Durasinya tadi kan 3 menit ya, maksimum 3 menit. Selain itu nanti kekuatannya bukan hanya di vlog, sebenarnya kekuatannya adalah ketepatan teman-teman menentukan media. Kenapa saya minta diskusi ini? Agar teman-teman bisa terbayang nih gambarannya supaya pas. Jadi teman-teman sudah punya di bayangan di dalam pikiran kita, oh ya saya ingin mengambil tema ini dengan mata pelajaran ini, saya sudah kebayang nih karena materinya adalah tadi tentang sumber daya alam atau tentang peristiwa alam, berarti saya memakai gambarnya adalah gambar berseri tentang peristiwa alam. Saya mau cari mulai teman-teman terbayang seperti itu, gitu ya. Lalu di kegiatan 4.30 sekarang kita beralih ke 4.30. Pertanyaan saya, kalau kelas 1 bisa tidak kelas 1, 2 sudah pakai kelompok? Bisa Bu, cuma 2 atau 3 orang. Ibu yang biasa lakukannya 2 atau 3? 3 orang pengalamannya. 3 orang. Bu Ari ngajar kelas berapa? Kelas 1 Bu.
kelas 1, ya. Berapa jumlah siswanya? Sedikit, Bu, cuma 17. Di sekolah swasta apa negeri? Negeri. Negeri, 17, cuma sedikit. Iya, Di SD mana? Suka Indah. Oh, memang tidak banyak ya warganya? Banyak Tidak. SD-nya, Bu. Oh, banyak Kebanyakan sekarang SD-nya. swasta. Iya, pada larinya ke swasta. Oh, gitu. Karena saya waktu saya ngajar di SMP 2 Kota Bekasi, ngajar SMP 2 Kota Bekasi itu siswanya mencapai 30. Ada yang 35. Saya sempat kaget juga 17 ya, 17. Ya gimana Bu Lia Bu Ari waktu ngajar kelas 1-nya? Dibagi pernah uji coba pembelajaran terpadunya? Pernah, Bu, waktu itu belajar kelompok tentang matematika, menghitung daun. Menghitung Itu daun, dibikin kelompok. Iya. IPA-nya mengenal daun ya, mengenal ini ya. Terus efektif tidak, Kak Jana? Cuma 2 orang. Waktu itu saya nyoba 4 orang masih belum bisa. Dia hanya 2 ya di awal ya? Iya, Bu. Baru nyoba kelompok 2 orang. 2 orang. Oke, baik teman-teman. Memang untuk kelas 1, 2 itu masih tahap pembiasaan. Tapi tetap harus dicoba. Boleh benar kata Bu Ari, yang ide Bu Ari 2 atau 3 itu bisa dilakukan. Ya kalau yang siswanya banyak, yang sampai 30 itu kita harus cari alternatif yang lain model pembelajarannya agar menjadi efektif gitu. Kita kembali lagi ke 4.30 teman-teman di sana. Diperhatikan di kegiatan 1, kegiatan persiapan atau pra pembelajaran. Jadi sebelum melakukan pembelajaran di RPP sini harus dicantumkan pada saat pembelajaran, dicantumkan apa sih yang dilakukan oleh guru dalam mempersiapkan pelajaran terpadu tadi. Conditioning kelas itu perlu dilakukan dan sekaligus menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakannya. Lalu di kegiatan pembuka tadi, kegiatan penguat, ya, tampilan dasar penguatan, itu teman-teman harus bermain di dalamnya sini. Nanti pada saat praktek, teman-teman praktek teaching-nya teman-teman keluarkan tuh bagaimana penguatannya. Jadi modul 3 itu dipraktekkan langsung. Mau mimik mukanya, ini kan akan kelihatan sama saya, oh ini berat mukanya, oh dia kaku atau tidak gitu. Gestur tubuhnya enak dilihat atau tidak. Nah, ini menjadi poin-poin terbesar dalam penilaian peer teaching tadi. Kemudian tujuan pembelajaran juga menjadi salah satu yang menjadi poin, apakah disampaikan atau tidak. Kalau kegiatan inti nanti di sana yang teman-teman paparkan tidak semuanya mesti dirangkum dalam kegiatan peer teaching, tapi yang pada saat tugas 2 teman-teman paparkan sesuai urutan yang ada. Kegiatan pembukaan kita akan mengkondisikan siswa dengan guru meminta siswa untuk tenang karena guru menyampaikan secara lisan materi dan tujuan pelajaran yang akan dicapai serta langkah-langkah yang akan dilakukan pada hari tersebut. Lalu sebagai kegiatan persepsi, guru akan menyanyikan lagu pemandangan. Semua siswa berdiri, bertepuk tangan, menyanyikan lagu pemandangan. Di kegiatan inti, siswa akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok akan mencari berita dari sumber surat kabar yang sudah diberikan oleh guru, ya. Kemudian surat kabar atau majalah atau buku pengetahuan tentang peristiwa alam yang sebelumnya telah disiapkan guru di kelas. Lalu masing-masing tugas kelompok menceritakan kembali peristiwa alam yang dialaminya sendiri
dan dilanjutkan tanya jawab. Jadi ada kegiatan yang dilakukan sendiri, lalu misalnya di sana dikatakan bahwa setelah itu guru akan memperlihatkan gambar seri tentang peristiwa alam dan meminta masing-masing kelompok mengamati gambar tersebut. Gambar seri berarti ada gambar berseri sekitar 4 gambar yang disiapkan. Nah, kelompok menuliskan 1 paragraf kalimat untuk setiap gambar dan memperhatikan susunan kalimat serta penulisan EYD-nya. Masing-masing siswa dari setiap kelompok, mereka akan membacakan hasil diskusi yang sudah dicapai. Lalu setelah itu, setiap kelompok yang lain diminta untuk mengamati atau mengamati lingkungan sekolahnya. Mereka menulis lembar pengamatan yang sudah ada, sudah ditentukan dalam kurun waktu sekian. Kegiatan selanjutnya adalah mendemonstrasikan penyelesaian latihan soal berdasarkan hasil pengamatan yang dilihat oleh anak-anak. Untuk merelaksasi kegiatan yang sudah dilakukan, maka bersama menyanyikan lagu Kampung Halamanku dengan syair yang benar. Kegiatan penutup, siswa dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan materi yang sudah disampaikan dan guru menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan untuk pekan depan serta tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Ini yang dipaparkan nanti sama teman-teman pada saat teman-teman presentasi EPP-nya. Sampai sini jelas teman-teman di presentasi kegiatan pembelajaran terpadunya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, jelas ya pemaparannya ya. Iya, Bu. Kalau yang lain mungkin tidak terlalu ini. Terus teman-teman bisa perhatikan di halaman 4.33. 4.33, 4.34 sampai 4.38. Nah, ini adalah lembaran yang disiapkan oleh teman-teman, lembaran pendukungnya yang disiapkan oleh teman-teman. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk modul 4 atau modul 3 dan tugas kita pekan depan. Masih ada waktu, kita setengah jam lagi. Ya, maaf Bu, mohon izin. Ahmad, Bu. Silakan, Pak. Itu terkait dengan tugas, Bu. Terkait dengan tugas. Tadi RPP bikin 2, kemudian didemonstrasikan juga 2 RPP, Bu, atau 1 RPP aja? Jadi yang dipresentasikan 1 RPP, yang didemonstrasikan 1 RPP. Gitu, Baik, Pak baik. Ahmad. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Oke, baik, ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Dengan Bu, siapa? ini mau tanya tentang Ibu Dian. Iya, Bu Dian. Ini Bu, yang peer teaching-nya itu hanya gurunya aja apa ada siswanya atau gimana, Bu? Yang peer teaching nanti tidak ada siswanya. Kan nggak mungkin kita panggil siswa ya. Kalau teman-teman mau ada contohnya misalnya anak-anaknya jadiin siswa atau keluarganya, silakan aja kalau bisa. Kalau mau, kalau sulit jangan. Kalau teman-teman boleh ya, Bu? Kalau teman-teman boleh, cuma kan nanti kena PSBB. Teman-teman kena PSBB nggak wilayahnya untuk kumpul? Di sini. Kena, Bu, kena. Kalau yang kena jangan deh, nanti kena kitanya tegur. Duh, kita aja sendiri ya, Bu. Ya, di sendiri aja. Jadi tempatnya disetting nanti. Sama kayak pada saat kegiatan presentasi juga tempat setting, misalnya di ruang tamu seperti ini, kayak saya ini di ruang tamu, setting sama teman-teman agar kita konsentrasinya tidak buyar dengan gangguan yang lain gitu. Bisa jadi kan syutingnya teman-teman bisa 2-3 kali konflok. Ya. Bisa ini salah lagi, lihat lagi nanti begitu direkam udah selesai, dicek lagi sama teman-teman. Kayaknya ada yang kurang nih, ganti lagi. Oh, waktunya masih cukup. Kita bisa ini perbaiki lagi. Pasti kan begitu. Kayak gitu.
Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti untuk tugas minggu depan itu RPP dikirim 2 sama yang video presentasi ya, Bu? Iya, betul. RPP dikirim 2 sama video presentasi. Ya, makasih, Bu. Iya. Baik, silakan teman-teman yang lain. Waalaikumsalam. Itu ya Fatimah mau tanya. Yang tadi kan yang lembar soal itu dilampirkan ya? Iya. Ya. Untuk yang RPP yang kedua apa yang nanti untuk yang tadi yang 4.33 sampai 4.38. 4.33 sampai 4.38 ini disesuaikan dengan RPP yang teman-teman buat. Nah, jadi lembaran-lembaran ini tidak juga menjadi mutlak harus ada kalau memang ternyata tidak dibutuhkan di RPP-nya. Bisa saja teman-teman hanya mungkin lembar ini dengan lembar kerja karena tidak ada pengamatan siswa yang dilakukan, tapi hanya bentuk seperti lembar kerja saja, lembar soal, lembar kerja. Terus kalau penilaian kinerja itu dibuat seluruh RPP ada lampirannya, tapi disesuaikan dengan RPP yang teman-teman buat kebutuhannya. Begitu. Oh, jadi sesuai RPP misalnya ada lembar soal, lembar apa namanya? Pengamatan nggak usah, berarti disesuaikan. Misalnya kita hanya diskusi, berarti lembar kerja gitu kan, kalau diskusi namanya gitu. Jangan nanti misalnya dia diskusi di kelas, padahal dia nggak lakukan pengamatan, di situ formnya ada lembar pengamatan, jangan. Berarti lembar kerja siswa nama formnya. Contohnya ada di halaman pertama. Di 4.23. Contoh lembar kerja siswa. Ada di sana teman-teman, lihat contohnya. Ya, di 4.23. 4.23. Oke, di sana ada lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini bisa saja dibuat untuk satu terpisah per mapel atau bisa juga disatukan. Tapi kita punya batas tahu nih, oh ini buat nilai ngambil bahasa Indonesia, yang ini buat ngambil IPA, yang ini buat ngambil matematika. Yang penting kita tahu ada tanda batasannya. Tapi kalau mau buat dipisah pun juga nggak apa-apa. Gitu. Silakan, ada lagi yang ingin didiskusikan sama teman-teman? Ibu maaf, tadi yang 2 RPP itu dalam satu tema apa berbeda tema ya Bu? Maaf kalau saya kurang menyimak. Oh iya, nggak apa-apa. Gini aja, disepakati biar kalau saya inginnya sih beda tema, biar teman-teman lebih terlihat perbedaannya, ya, terlihat perbedaannya, agar kita bisa, maaf sebentar. Jadi kita beda tema. Kalau beda tema itu keuntungannya teman-teman bisa menjadi lebih variatif. Tapi kalau satu tema, teman-teman akan terbatas karena medianya akan dipakai itu saja. Iya. Materi kan berlanjut. Kalau satu tema itu kan materi matematika, dia tetap akan berlanjut di tema berikutnya kan. Saran saya pakai beda tema. Gitu ya, Bu. Oh, jadi pakainya beda tema gitu. Ya, makasih ya, Bu. Ya, silakan yang lain. Dari PowerPoint ini sudah jelas ya, teman-teman ya? Halo, Assalamualaikum. Salam. Bu, berarti ya, tugas untuk minggu depan kita hanya membuat
RPP dengan 2 tema dan dipresentasikan dalam bentuk video. Belum peer Iya, teaching ya? Belum peer Belum. teaching kan ya? Belum. Jadi Belum. semua RPP, media, dan yang lain-lainnya itu nanti dipresentasikan, dibuatkan video gitu ya Bu ya? Iya. Presentasikan cuma satu aja ya. Yang dipresentasikan RPP-nya hanya satu saja? Iya, satu saja. Yang satunya lagi dipakai untuk peer teaching-nya. Oh iya, baik. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Bu Emi udah datang belum, Bu Emi? Udah masuk belum? Kok belum? Udah datang. Udah masuk belum? Assalamualaikum, Bu. Salam. Iya. Udah Bu, saya udah masuk Bu, tapi masih putus. Putus ya? Iya, putus. Iya. Oke, baik. Bu, kalau Iya, Bu Emi. RPP yang Bu, RPP Ya, yang iya. buat peer teaching itu dikirim RPP yang buat peer teaching itu dikirim juga ke Ibu. Iya. Iya, betul, dikirim juga dua-duanya. Jadi yang dikirim itu ke email RPP dengan lampiran-lampirannya ya, Bu. Gak apa-apa dalam bentuk Word aja, kalau nggak bisa di PDF, di Word aja juga nggak apa-apa kok. Gitu. Iya. Kasih Bu, iya. Silakan. Batas terakhirnya kapan, Bu? Jam berapa? Batas terakhirnya, teman-teman di hari Sabtu mau jam berapa? Saya tawarin ke teman-teman. Malam ya, Bu? Jangan terlalu malam, nanti saya harus ngeceknya. Pada maghrib. Gimana? Sore aja ya? Sore. Sore jam 16 teman-teman, bisa? Bisa, Bu. Dikitan Bu, habis maghrib dah, habis maghrib. Nawar. Ya. Habis Isa lah, habis Isa. Gini Bu. Tapi koreksi saya itu. Ya. Iya, nah. Jadi habis Bu, udah kebanyakan tugasnya. Pusing. Ya, nanti Bu, mata kuliah, Bu. Lanjut lebih banyak lagi nanti tugasnya. Oke, teman-teman, jadi jam 16 teman-teman sudah kirim ke saya. Kan saya juga akan koreksi, kemudian ngecekin satu-satu. Khawatir ini, apalagi ini video ya. Video kan lebih lama sifatnya, harus dibuka satu-satu. Tidak bisa secepat saya ngecek yang teori. Kalau teori saya cuma lihat benang merahnya, dia masuk, posisinya sudah ketahuan kalimat keseluruhannya. Tapi kalau video itu satu-satu, karena harus dilihat ya mahasiswanya urut tidak menyampaikannya, runut atau tidak, kemudian semua terangkum atau tidak, gitu. Nah, jamnya melebihi atau tidak. Nah, ini yang harus benar-benar satu-satu. Kalau teman-teman lewat dari jam 16, saya sendiri agak kesulitan nantinya. Bisa untuk cek, karena hari Minggu itu harus dibahas ke teman-teman. Harus dibahas dan disampaikan, terutama RPP, catatan-catatan mana yang harus diperbaiki agar pada saat peer teaching teman-teman bisa lebih sempurna dari yang dirancang. Begitu. Jelas ya tujuannya ya? Kenapa jadi kalau diperiksa ada lebih yang awal? RPP-nya kurang jelas bisa direvisi gitu, Bu? Di peer teaching-nya direvisi aja. Di peer teaching-nya. Di peer teaching-nya. Nanti kasih catatan ini yang kan saya kasih gambaran secara garis besar nih. Secara garis besar ada yang catatan-catatan yang teman-teman tidak pas, tolong diperbaiki pada saat peer teaching nanti untuk diperbaiki. Dari situ kan nanti saya lihat, oh dia sudah memperbaiki atau belum. Gitu.
Maka itu teman-teman filenya jangan hilang. Saya tidak akan kasih satu persatu nih, misalnya Bu Lia ini loh catatan, enggak, tapi secara umum sambil nanti saya jelaskan itu teman-teman pegang RPP-nya. Oh ini saya nih tadi yang Ibu jelasin nih. Jadi kasih catatan-catatan merahnya. Berarti pada saat peer teaching saya memperbaiki di sini. Karena nilai peer teaching besar nanti teman-teman. Jelas ya teman-teman? Ibu, saya mau nanya Ya, lagi. apa Bu? Boleh nggak? Baik. Untuk Jadi waktu kan dalam satu RPP itu minimal ada 3 mata pelajaran yang dipadukan ya Bu. Berarti kita bisa lihat di pemetaan KD di buku guru. Itu kan ada ya, ada berapa mata pelajaran di pembelajaran itu. Terus kan ada kata-katanya tuh KD titik 3 ini berapa apa gitu, harus sesuai yang dipindahkan ke ini format yang di modul ya Bu. Ya, sesuai dengan format yang di modul. Iya, KD-nya sesuai yang di pemetaan KD gitu. Ya, betul, sesuai dengan pemetaan KD. Teman-teman pada punya buku guru semuanya ya? Yang di sekolah hampir rata-rata di negeri, semuanya di negeri atau ada yang di swasta? Ada yang di swasta? Negeri. Di negeri semuanya ya? Buku guru Bu. Buku guru nggak punya Bu, adanya Ada yang ada yang enggak Bu. Kita belum punya Bu. Yang studi nggak punya. Kalau tidak punya buku guru, teman-teman biasanya kita googling. Iya, googling aja. Googling atau minta fotoin sama temennya yang punya buku gurunya di rumah. Kan itu banyak tuh materinya kan. Temanya tema A, B, C, D, E, F, G ya sampai G. Saya minta tema yang ini dong, fotoin gitu kan. Yang fotoin aja. Ambil itu kalau googling cari. Tapi nanti mungkin kalau apa? Ibu, kegiatan KBM-nya ya. Di kegiatan KBM-nya jangan googling. Kalau googling nanti kelihatan tuh teman-teman. Kalau rancang sendiri, teman-teman di peer teaching itu akan gampang. Itu kuncinya. Tapi kalau teman-teman semua googling, copy paste, semuanya pasti teman-teman akan bingung pada saat peer teaching. Karena bukan buat sendiri. Cuma gitu. Buat pegangan panduan aja Bu. Nanti kan di sendiri. Benar Bu Dina, dibuat panduannya saja untuk tujuan pembelajarannya ya, materinya. Nah, di kegiatan intinya teman-teman buat sendiri. Saya menyampaikan ini agar menjadi pengalaman ya sebenarnya banyak teman-teman yang googling begitu praktek, dia bingung urutannya apa. Karena copy paste tanpa dibaca, copy paste tanpa dimodifikasi. Ini yang kebanyakan kita suka lupa. Akhirnya kan jatuh nilai prakteknya. Nah, dan saya ada penilaiannya begini teman-teman, ada penilaian 2, APKG 1 dan APKG 2. Jadi APKG 1 adalah penilaian RPP. Penilaian RPP itu akan dilihat urutan-urutannya tadi, karenanya sesuaikan. Saya ingatkan kembali untuk sesuaikan dengan dengan yang ada di buku. Begitu. Nanti APKG 2 penilaian kepala sekolah, cuma yang kemarin saya sampaikan saya masih belum gimana caranya karena itu sebenarnya APKG itu harus ditandatangani oleh kepala sekolah teman-teman. Kepala sekolah teman-teman dan itu juga bisa menjadi nilai tambah ya kalau nggak salah ya buat teman-teman yang PNS, yang calon PNS. Gitu. Baik teman-teman, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Paling kita jam 11.55 kita kita close KBM kita. Bu, temanya diambilnya semester 1, semester 2. Boleh semester 1, boleh semester 2. Oh, semester berapa aja ya, Bu? Ya, boleh. Sesuai kelas yang ngajar. Ya, saya Irma, Bu. Kebetulan kan saya guru bidang tadi bahasa Sunda. Jadi rada bingung. Di guru bidang tadi bahasa Sunda di SD mana? SD Kebalen 02. Kebalen 02. Oh, rumahnya di Babelan ya? Daerah Kebalen? Enggak, rumahnya mah di Kedung Pengawas. Kedung Pengawas lumayan jauh ya, Kedung Pengawas ya? Iya, lumayan.
Dekat Pondok Afi. Dekat Pondok Afi. Oh. Oke. Yang Mbak Irma ini nanti Bu Irma pinjam buku tema aja, buku guru temannya, ya. Pinjam buku guru temannya. Kan karena nanti kan kalau udah jadi sarjana pendidikan SD, ngajarnya nanti pasti jadi guru kelas, nggak mungkin jadi guru bidang studi lagi, gitu. Nah, mumpung waktunya ada belajar. Ibu putus-putus. Putus-putus. Oke. Karena sekarang lagi persiapan belajar, jadi tetap memakai yang tematik, jangan bahasa Sunda, ya. Pinjam ke temannya. Iya Bu, saya pinjam teman kelas 2. Pinjam buku teman kelas 2. Kalau yang gue lihat tadi guru bidang studi, semua guru bidang studi, teman-teman yang ngajar bidang studi, ke depan kan teman-teman PGSD, pasti dikasih jamnya nanti guru SD. Nggak mungkin guru bidang studi lagi. Nah, sekarang mumpung ada waktu belajar, pelajari RPP yang baik dan benar, buat yang sebaik-baiknya, agar pada saat nanti sudah tugas sesungguhnya lebih mudah dan gampang. Gitu. Ya? Terima kasih. Sama-sama, ya. Ibu izin Bu, saya mah pasrah aja Bu, udah 50 tahun, ya kan, kerjaan OPS, udah nggak ngajar-ngajar, udah semua lupa Bu. Operator tugasnya. Operator sekolah di negeri. Operator sekolah. Apa tadi usianya? Tadi usianya? 50 tahun Bu, lahiran tahun 70, benar-benar lagi pensiun. Semangat ya. Pak Ahmad sudah PNS? Honor Bu, masih honor. Honor. Oh, di mana Pak Ahmad honornya? Di SD Negeri Sukamekar 1, Kecamatan Sukawangi Bu. Sukamekar 1 ya? Oke, Kecamatan Sukawangi. Iya. Gak apa-apa Pak, pelan-pelan ya Pak ya. Pelan-pelan. Nyambi juga ini SMP ya, sama SMK. Ya, motivasi kuliah kenapa? Itu SK 2024 kebijakan Bupati harus linier. Kalau enggak dapat SK Bupati. Begitu Bu. Gak dapat jastek. Betul. Pecat. 2024 ini seluruh guru negeri yang honor itu mungkin 1 linier. Begitu ya? Begitu untuk sampai 2024. 2024 Bu. Sampai 2024. Harus linier semua. Iya. Jasteknya nggak hilang Bu. Jastek nanti hilang Bu kalau itu. Jasteknya. Berarti lebih awal Kota Bekasi ya kebijakannya ya dibandingkan kabupaten. Kota Bekasi udah hampir. Iya betul. Kalau Kota Bekasi kan udah mulai jalan mulu Bu. Kabupaten telat dulu ya. Di banget sih di kabupaten. Pak Ahmad tetap semangat ya. Dia diniatinnya ini buatnya itu mah bakal dapet. Tapi kalau Pak Ahmad cuma niat buat praktek, jangan ya. Buat untuk teman-teman yang lain juga sama, hanya untuk buat supaya linear jangan, nanti teman-teman akan berat mendapatkan tugas. Tapi kalau teman-teman yakin bahwa ini adalah bagian dari kita belajar, karena orang belajar itu sudah jelas di Al-Quran itu ya bahwa Allah dan Rasulullah menjadi saksi, dan sampai semut di dalam bumi pun itu akan mendoakan orang yang mau belajar. Apalagi belajarnya belajar tentang agama, belajar dunia saja, bahkan apalagi belajar agama. Nah, itu harus jadi semangat kita buat belajar agar kerjaan yang diberikan oleh tutor, oleh dosen semuanya, oleh kepala sekolah kita itu menjadi ringan. Ya, menjadi ringan. Mudah-mudahan ini bisa jadi semangat teman-teman. Dan saya selalu begitu keingatkan kepada teman-teman guru saya. Kalau teman-teman guru hanya untuk bekerja saja, ya, itu teman-teman akan pasti lelah. Ketika mendapatkan tugas yang banyak, teman-teman pasti tidak akan bisa menyelesaikan tepat pada waktunya, karena merasa capek. Tapi kalau teman-teman berupaya belajar,
untuk meyakini bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang Allah berikan kepada kita sebagai pembelajar, kita lakukan, lillah, itu pasti akan selesai dengan semuanya. Itu sudah saya rasakan sendiri dan alhamdulillah selesai pada waktunya, walaupun saya tadi harus berjuang, kecelakaan dulu, 3-4 bulan saya recovery tangan saya yang ini hancur Pak. Nggak bisa saya begini. Jadi saya udah tidak normal sebenarnya tangannya. Tapi saya tetap berusaha untuk menyelesaikan semua tugas amanah di sekolah maupun di kuliah dan selesai pada waktunya alhamdulillah. Tuh. Itu diniatkan seperti itu ya Pak Ahmad, tetap semangat. Saya senang salut 50 tahun. Baik. Terima kasih. Masih belajar, masih ini. Saya punya pengalaman teman-teman saya lupa. Beliau itu dinasnya tapi rumahnya di Kebalen. Dinasnya kalau tidak salah di Tambelang. Rumahnya itu Kebalen yang arah ke PT Nori. Depannya ada Bu Indomaret. Berapa dengan Indomaret arah PT Nori, ingat saya itu. Beliau itu 5 tahun lagi mau pensiun. 5 tahun lagi. Dan beliau sudah S1. Karena S1-nya PAI, tidak linier. Sebenarnya kalau udah mau pensiun, dia mau ngapain lagi gitu. Sertifikasi sudah cair, sudah ada. Tapi beliau semangat. Akhirnya beliau belajar lagi, kuliah lagi di UT. Ini buku, Pak, Bu, teman-teman. Ini buku, itu selalu dibuat resumnya. Kenapa saya minta teman-teman buat peta konsep? Karena teman-teman akan dikondisikan untuk membaca, mau tidak mau. Saya terinspirasi dari beliau. Beliau menulis setiap modulnya memakai cara jadul, cara zaman dulu waktu beliau belajar. Menulis semua, lalu pada saat setelah dia menulis, dia baca lagi, beliau baca lagi, begitu dibaca lagi, beliau sampai dapat resum atau benang merahnya dari setiap modul. Dan ternyata benang merah yang beliau sudah sarikan itu keluar semua di ujian. Dan beliau mendapat nilai cum laude. Padahal usianya 55 tahun. Cerita semua kemarin kita satu tim di tim pembuat soal 2 tahun yang lalu. Tahun lalu bukan tahun ini, tahun lalu. Dan beliau sangat cerita, beliau sangat antusias sekali. Setiap mau belajar pasti selalu ada. Namanya Bu Nok Saidah. Mungkin kenal kalau yang di daerah Tambelang lah namanya Bu. Iya Bu, kenal. Ya. Nah, itu beliau saya terinspirasi dari beliau. Semangat belajarnya luar biasa. Kalau datang tuh selalu, ayo gimana ajarin Ibu, ini begini. Dengerin, catat sama beliau. Saya cuma ngeliat, ya Allah, subhanallah, ngelihat beliau itu semangat. Sampai kita terkagum-kagum semua yang di usia jauh di bawah beliau itu menjadi kekuatan kita buat belajar lebih baik lagi gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman. Menginspirasi teman-teman tidak putus untuk belajar dengan usia apapun, muda, tua, itu sebenarnya kesempatan bicaranya, peluang yang diberikan. Dan peluang itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan bisa menjadi inspirasi anak-anak kita nanti kalau kitanya kuliah. Ya, gitu ya Pak Ahmad ya. Teman-teman yang lainnya, mohon maaf ini mas sekedar sharing. Baik. Terima kasih Ibu motivasinya. Mau mengajak saya tidak, tapi sekedar sharing. Kita menjadi semangat bahwa kita butuh orang-orang yang bisa menginspirasi kita. Saya sendiri kadang-kadang mencari ketika saya futur, saya tidak sedang bersemangat, saya lihat siapa yang bisa membuat saya semangat. Oh ya, saya lihat lagi teman-teman saya, oh iya ya, dia aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Karena selalu itu yang memacu. Oke, baik teman-teman, untuk tugas gimana? Sudah jelas semua? Jelas ya? Iya, baik Bu Irma. Untuk peta konsep itu berbentuk resume atau kayak bagan peta gitu, Bu? Saya sudah kirim di grup, contohnya ada. Ya, Oke. di WA. Nah, Bu Irma boleh pilih modelnya mau yang mana? Boleh pilih. Sip, makasih. Saya punya mahasiswa waktu itu di Kota Bekasi, dia buat peta konsepnya bukan bagan, tapi dia buat kayak akar.
Jadi akar ada satu batang, batang itu adalah judul bukunya, lalu dikasih akar besar, akar besar, pohon dalam bentuk pohon, kemudian batang adalah judul bukunya, lalu batang besar, batang utamanya yang kambiumnya itu adalah judul buku, lalu nanti batang-batang kanan kirinya adalah modul-modulnya, boleh dibuat ranting-rantingnya. Ada yang boleh seperti itu. Ada lagi dia buat seperti perjalanan, jadi ada start awal dan akhirnya apa. Di situ model kayak perjalanan perjalanan kereta-keretaan begitu ya, kayak gitu. Itu ada stasiun-stasiun pemberhentiannya, di stasiun itu akan belajar apa, dia buat kotak-kotak kecil. Lalu bentuk rel lagi, dia buat stasiun lagi. Nah, stasiun itu adalah modul-modulnya. Boleh teman-teman buat seperti itu. Ngetiknya nggak bisa, Bu. Bisa ketik, tulis tangan. Nggak mesti ketik, tulis tangan aja. Saya nggak kalau untuk peta konsep boleh bebas kok teman-teman. Tapi kalau untuk EPP teman-teman harus ketik. Supaya kan ketik biar nggak capek, maksud saya kalau ketik itu. Kalau konsep kan gambarnya Bu. Kalau tulis tangan nanti bisa japri ya Bu ya? Kirimnya. Tangan iya, di email juga bisa. Pakai email aja. Kalau pakai japri saya khawatirnya gini, saya nge-delete WA semua ke-delete. Gitu. Yeah. Itu yang dikhawatirkan sama saya. Jadi pakai email aja. Ya, yang nggak punya laptop aja dulu sama temennya. Pasti dikasih pinjam sama temennya. Ya. Nah. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Udah kayaknya, Bu. Ya, oke baik, saya cek ulang lagi absen teman-teman. Saya cek ulang lagi ya. Bu Aan ada? Hadir, Bu. Hadir. Pak Ahmad tadi hadir ya, Pak Ahmad? Ya, Pak Ahmad masih ada? Standby, ya, Bu. ada ya. Baik, oke Pak Ahmad. Bu Ari? Hadir, Bu. Bu Ariani? Hadir, Bu. Bu Dianita? Bu Dianita? Hadir, Bu. Hadir. Bu Dina Pamungkas? Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Bu Dina Pamungkas saudara enggak dengan Haryo? Enggak, Bu. Saya namanya Haryo Pamungkas terakhir namanya. Ah, gitu. Jadi sama kayak saya Pamungkas apa saudara. Di Bu Dina Rizky ada? Hadir, Bu. Bu Dita Arista? Hadir, Bu. Pak Edi Luluriadi tuh. Saya benar nih Pak Edi sekarang. Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi standby nggak Pak Edi? Bu Emi Suhaimi? Hadir, Bu. Hadir. Bu Esti Listiarini? Hadir. Bu Isaukia? Ya, Bu Isaukia? Hadir, Bu. Bu Isaukia hadir. Pak Hairudin? Hadir, Bu. Pak Heri Hermawan? Ya, Pak Heri Hermawan? Pak Heri? Oke Pak Heri. Baik. Bu Husnul Khotimah? Hadir, Bu. Hadir. Iis? Bu Iis? Hadir, Bu. Hadir. Sudah hadir ya? Oke. Pak Iis Sugianto? Hadir. Bu Irma Handayani? Hadir, Bu. Bu Irma? Bu Khairatul Umar? Hadir, Bu. Bu Kiki Puji Lestari?
Hadir, Bu. Bu Lia Mutia Farida, Hadir, Bu. Bu Lisnawati, Hadir, Bu. Bu Maria. Hadir, Bu. Oke, baik. Baik, teman-teman, sampai di sini kegiatan perkuliahan kita. Selamat mengerjakan tugas. Dan diingatkan tugas dikirim hari Sabtu jam 16. Semoga dimudahkan semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Makasih, Bu.